Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa Bali begitu istimewa? Mengapa pulau ini memancarkan energi spiritual yang begitu kuat? Seolah-olah setiap sudutnya dijaga oleh kekuatan tak kasat mata. Jawabannya tersembunyi dalam sebuah kisah purba yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sebuah legenda tentang bagaimana surga menyentuh bumi. Mari kita kembali ke masa ketika dunia baru saja tercipta. Alam kahyangan yang agung, tempat para dewa bersemayam. Dahulu kala, di alam kahyangan yang suci dan penuh cahaya, para dewa merasakan sebuah kegelisahan. Mereka melihat dunia di bawah, bumi yang luas. Namun belum ada satupun tempat yang benar-benar menjadi pusat keseimbangan alam semesta, sebuah poros spiritual yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia ilahi. Sang Hyang Widiwasa, dewa tertinggi yang Maha Esa, memanggil dua dewa utama. Dewa Wisnu, sang pemelihara, dan Dewa Brahma, sang pencipta. Dengan suara yang menggema penuh kebijaksanaan, Sang Hyang Widiwasa memberikan sebuah titah suci. Beliau memerintahkan mereka untuk turun ke bumi dan menciptakan sebuah pulau yang akan menjadi cerminan kahyangan. Sebuah tempat suci di tengah lautan yang luas. Menerima tugas mulia ini, Dewa Wisnu dan Dewa Brahma segera mempersiapkan diri. Mereka tidak bisa begitu saja mengambil tanah biasa dari bumi. Pulau ini harus istimewa. Berasal dari esensi kahyangan itu sendiri. Mereka kemudian mengambil segumpal tanah suci dari surga, tanah yang telah diberkati dengan energi ilahi, yang harumnya semerbak dan berkilauan seperti permata. Dengan penuh hormat, mereka membungkus tanah suci itu dalam selembar kain surgawi. Mereka membawanya turun dari kahyangan, melintasi lapisan langit, menuju lautan biru yang membentang tanpa batas di bawah sana. Saat mereka tiba di atas samudera yang tenang, dengan hati-hati mereka melepaskan gumpalan tanah suci itu. Begitu menyentuh permukaan air, keajaiban pun terjadi. Tanah itu tidak tenggelam, melainkan mengapung dan mulai membesar. Sebuah cahaya keemasan yang menyilaukan memancar darinya, menerangi langit dan lautan sekitarnya. Energi suci dari kahyangan menyebar, menciptakan gelombang lembut yang membawa kedamaian. Perlahan tapi pasti, gumpalan tanah itu membentuk daratan. Gunung-gunung menjulang tinggi seolah ingin menyentuh langit. Lembah-lembah subur terhampar hijau, dan sungai-sungai mengalir jernih seperti kristal, membawa kehidupan ke seluruh penjuru daratan baru itu. Inilah kelahiran Pulau Dewata, Pulau Para Dewa, yang kini kita kenal dengan nama Bali. Pulau itu begitu indah, seolah-olah setiap detailnya dilukis langsung oleh tangan para dewa. Bunga-bunga aneka warna bermekaran, menebarkan aroma wangi yang menenangkan jiwa. Hewan-hewan eksotis berkeliaran dengan bebas, hidup dalam harmoni. Pantai-pantainya berpasir putih berkilauan, bertemu dengan air laut biru jernih yang memantulkan langit. Gunung-gunungnya yang megah, seperti Gunung Agung dan Batur, menjadi pasak spiritual yang menjaga keseimbangan pulau. Para dewa di kahyangan tersenyum puas melihat ciptaan mereka. Pulau ini bukan sekadar daratan, melainkan sebuah mahakarya ilahi. Namun, keindahan saja tidaklah cukup. Sang Hyang Widiwasa tahu bahwa pulau suci ini memerlukan penjaga. Kesuciannya harus dilindungi agar tidak ternoda oleh energi negatif. Maka, para dewa menurunkan para leluhur suci, jiwa-jiwa bijaksana yang bertugas membimbing manusia pertama yang akan mendiami pulau ini. Bersama mereka, diturunkan pula berbagai makhluk halus penjaga alam. Ada para yang menjaga setiap pohon besar, mata air, dan persimpangan jalan. Ada naga penjaga gunung dan barong yang melindungi desa-desa dari kekuatan jahat. Mereka semua bertugas memastikan bahwa harmoni antara alam gaib dan alam nyata tetap terjaga. Pulau Bali menjadi rumah bagi berbagai entitas, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat, yang semuanya hidup berdampingan. Manusia pertama yang tinggal di Bali diajarkan untuk hidup dalam keseimbangan. Mereka diajarkan konsep Trihita karena tiga penyebab kebahagiaannya itu harmoni dengan Tuhan Parahyangan, harmoni dengan sesama manusia Pawongan, dan harmoni dengan alam Palemahan. Inilah filosofi hidup yang menjadi napas bagi masyarakat Bali hingga hari ini. Mereka tidak melihat alam sebagai sesuatu yang bisa dieksploitasi, melainkan sebagai anugerah suci yang harus dihormati dan dijaga. Mereka percaya bahwa setiap elemen alam, mulai dari sebutir beras hingga gunung yang menjulang, memiliki jiwa dan energi. Oleh karena itu, setiap tindakan mereka selalu didasari oleh rasa hormat kepada alam semesta. Untuk menjaga hubungan suci dengan para dewa dan alam, masyarakat Bali mulai menjalankan berbagai upacara suci. Setiap hari, mereka mempersembahkan canang sari, sebuah sesajen kecil yang indah, sebagai wujud rasa syukur. Mereka merayakan hari-hari besar seperti Galungan dan Kuningan,
hari di mana para leluhur turun ke bumi untuk memberkati keturunannya. Mereka mengadakan upacara melasti untuk menyucikan alam semesta menjelang hari raya Nyepi. Setiap upacara, setiap tarian, setiap alunan gamelan adalah doa yang dipanjatkan. Sebuah cara untuk berkomunikasi dengan kekuatan ilahi dan menjaga agar pulau ini tetap suci dan diberkati. Cinta mereka kepada para dewa dan leluhur diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan, menjadikan budaya mereka begitu kaya dan mendalam. Dari generasi ke generasi, kisah asal-usul Pulau Dewata ini terus diceritakan, bukan hanya sebagai dongeng sebelum tidur, tetapi sebagai pengingat akan jati diri dan tanggung jawab mereka. Kisah ini mengajarkan bahwa Bali bukanlah sekadar destinasi wisata yang indah. Bali adalah tanah spiritual, sebuah altar raksasa di tengah samudra, tempat doa dan persembahan tak pernah berhenti mengalir. Energi inilah yang dirasakan oleh setiap orang yang menginjakan kaki di Bali. Perasaan damai dan tenteram yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Itulah sebabnya Bali dikenal di seluruh dunia. Bukan hanya karena pantainya, tetapi karena jiwanya yang luhur. Sampai hari ini, warisan para dewa itu masih hidup dan berdenyut kuat. Kita bisa melihatnya dalam senyum tulus masyarakatnya, dalam ribuan pura yang berdiri megah di setiap sudut pulau, dalam upacara adat yang terus dilestarikan dengan penuh kebanggaan. Bali adalah bukti nyata bahwa ketika manusia hidup selaras dengan alam dan spiritualitas, keindahan dan kedamaian akan tercipta. Kisah penciptaan Pulau Bali ini memberikan kita sebuah pesan moral yang sangat dalam dan relevan. Alam yang indah adalah anugerah suci. Ia bukanlah milik kita untuk dirusak, melainkan titipan yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Melalui tradisi luhur dan rasa hormat yang tulus, menjaga Bali berarti menjaga warisan para dewa, menjaga keseimbangan alam semesta. Semoga kita semua, baik yang tinggal di Bali maupun yang hanya berkunjung, bisa ikut serta menjaga kesucian dan keindahan pulau yang luar biasa ini. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan dan kecintaan kita pada budaya Nusantara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.